Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Bank BRI hari ini tanggal 11 Oktober untuk Bank BRI naik lumayan tinggi 1,45% ke level 5.250 walaupun dibuka merah dulu ya tadi di awal market open gap bawah kemudian langsung ditarik naik. Kalau secara teknikal udah mantul di area supportnya itu kemarin tanggal 10 Oktober ya. Jadi kalau misal masih naik itu target price untuk saham Bank BRI untuk besok semoga aja bisa ini ngejar 5.350-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Bank BRI tanggal 11 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng. Aslinya net buy walaupun nggak terlalu banyak ya, net buy 19,4 M secara keseluruhan untuk hari ini tanggal 11 Oktober secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang distribusi ya ini YU, cuman YU nya versi asing ya, versi asing dan lokal. Untuk YU versi lokal ini cenderung scalping ternyata hari ini ya, untuk nilai transaksinya 126,5 M dan net sell 3,9 M aja. Untuk lokalnya sendiri secara keseluruhan lebih banyak yang keluar. Untuk asingnya sebagian masuk, sebagian keluar. Ini yang nampung itu sebenarnya asing sih, CC, AK, ZB, KZ versi asing. Jadi untuk transaksi Bank BRI hari ini didominasi oleh asing ya. Untuk yang keluar untuk asingnya ada YU, BK. Untuk YU versi asing net sell 57,4 M, BK versi asing net sell 31 M-an lebih. Kalau secara keseluruhan ya ini untuk transaksinya didominasi asing. Untuk besok ya mungkin patokan teknikalnya aja. Misal naik ya semoga aja bisa ngejar ini 5.350, tapi kalau mau entry sih agak was-was, bukan agak was-was, ragu juga ya kalau di tengah-tengah seperti ini, apalagi hari ini hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak, aslinya masuk cuman sebagian juga masih keluar. Jadi kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini, kalau tujuannya untuk invest ya jangan langsung banyak ya, takutnya nanti koreksi lagi kan bisa. Mending ambil di area supportnya 5.125. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk besok kalau menurut saya sih mungkin akan sideways dulu ya, bentuk candle kecil mungkin seperti itu, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI ini aslinya masuk terus ya, walaupun harganya nggak kemana-mana, cenderung sideways di atas ini ya, di atas 5.150. Secara teknikal untuk support terdekatnya ya masih di 5.150 selama nggak jebol aja di bawah ini. Semoga aja untuk saham Bank BNI masih bisa berpotensi buat ngejar 5.400-an. Apalagi kalau kita cek untuk transaksinya aslinya terus masuk ya, habis stock split pun untuk aslinya masih terus masuk di saham Bank BNI. Untuk hari ini aslinya masuk lagi ini 68,2 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk aslinya udah net buy 500-an M ya, apalagi dari bulan yang lalu lebih banyak lagi. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini di saham Bank BNI, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, ada ZB, RX yang cenderung akumulasi, malah untuk RX versi asing hari ini 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali. Untuk nilai transaksinya 55,84 M dan net buy 55,8 M-an juga ya. Untuk ZB juga masuk lumayan banyak 103,8 M, dan aslinya yang keluar hari ini ada BK, YU, AK, KZ. Paling banyak BK net sell 64 M, cuman secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net buy. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, harga sahamnya masih bertahan di atas ya, jadi mungkin untuk besok akan sideways dulu. Kalau naik ya target price-nya ke area sini, kalau masih bullish ya 5.400-an. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer sih kalau mau entry, dan kalau pasang antisipasi sedikit di bawah 5.150 kayaknya terlalu dekat ya, takutnya sih kalau jebol di bawah itu ya supaya lumayan jauh juga ya di 4.900-an. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Menurut saya untuk besok mungkin akan masih akan di atas sini aja, konsolidasi di area 5.150-an. Oke, itu untuk saham Bank BNI.
Untuk selanjutnya kita cek saham Gotoh yang hari ini jebol support ya, dan ini buat low lagi untuk saham Gotoh ya. Nyetak rekor tapi rekornya ke bawah, rekor ke bawah, bukan rekor naik ya, bukan ATH. Apa ini untuk saham Gotoh gagal breakout ya, walaupun tadi sempat naik ke 83, cuman ditarik turun lagi, malah ini close di bawah 80,79. Untuk besok sih kalau secara tren ini udah konfirmasi bearish untuk saham Gotoh ya. Jadi kalau belum punya posisi mending jangan buru-buru entry, atau yang udah punya posisi ini karena jebol support ya jangan kebanyakan average down ya. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya juga masih keluar di saham Gotoh. Aslinya hari ini tanggal 11 Oktober net sell. Ini kalau kita cek dari tanggal awal bulan net sell 400-an M ya tadi, dan untuk hari ini aja untuk aslinya masih terus jualan net sell 30,6 M. Secara keseluruhan AK-nya keluar ya, di bawah ini AK-nya keluar lagi ini malahan. Jadi mungkin agak pesimis atau gimana AK jualan hari ini 55,5 M, dan AK yang keluar ini AK versi asing ya. Bukannya Jakarta malah keluar ya, jadi kemungkinan sih ini yang bikin harga saham Gotoh turun. Kemudian yang nampung untuk asingnya ada YU versi asing netbuy 25M-an ya, cuma untuk YU ini cenderung trading sih ya. Nilai transaksinya 86 dan netbuy 25, yang 100% nampung itu RX ya. RX hari ini di saham Gotoh versi asing 100% buy ya, jadi ditampung RX cuman 5,4 M aja ya. Secara keseluruhan masih lebih banyak yang keluar ya, khususnya AK. Kemungkinan sih Gotoh buat rebound lagi atau naik ya, nunggu AK-nya stop distribusi ya untuk saat ini. Setelah kemarin-kemarin itu YU terus jualan, hari ini masuk ya, YU-nya masuk malah AK-nya yang gantian jualan. Ini gimana ini untuk saham Gotoh? Untuk lokalnya sendiri hari ini ada KZPD yang distribusi cukup banyak. Untuk KZ ini 100% selling hari ini di saham Gotoh ya. Jadi di distribusi KZ versi lokal, aslinya net sell, lokalnya juga distribusi, harga sahamnya turun. Jadi kalau mau entry sih ya bisa dipertimbangkan lagi sih amannya ya. Takutnya kalau turun terus ya ini bisa ngejar level 69-70, itu area support. Selanjutnya untuk saham Gotoh ya, kalau misal udah turun di area sini, nah itu kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan lagi ya. Kemungkinan sih akan mantul naik ya, paling nggak ada nickel rebound biasanya sih setelah nyentuh area support kuatnya seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Lihat transaksi hari ini didistribusi oleh lokal, aslinya juga net sell. Untuk besok kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Yang udah ambil posisi ya kalau nggak mau cut loss bagian dan tetap mau hold ya sabar aja ya. Tapi untuk keputusan kembali lagi ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk area resistennya 83 udah jadi area resisten untuk saham Gotoh. Kalau kita cek di sini apakah ada sentimen yang negatif untuk saham Gotoh? Sebenarnya sih untuk newsnya nggak ada sih. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Malahan ini untuk saham Gotoh itu dapat dana segar 150 juta US dollar. Ini beneran nggak ini? Gandeng IFC. Sebenarnya sentimennya di sini positif ya untuk saham Gotoh itu. Dapat dana ini Gotoh. Kalau di sini ya di newsnya, jadi kita tunggu aja kapan untuk Gotoh ini mulai digoreng ya. Tapi kabar baiknya ya ini YU-nya udah stop distribusi, malahan masuk hari ini, dan kabar buruknya akannya malah jualan gantian. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ya, bisa dipantau lah ya untuk saham Gotoh ini, kemungkinan sekali naik kan, nanti sekali digoreng lumayan bisa jadi kayak waktu itu ya langsung arah. Tapi ya kita tunggu aja kedepannya gimana. Selanjutnya kita akan cek saham PGO. PGO hari ini turun ya, turun jebol support, malahan gagal nggak ada yang Jakarta di area 1450-an dan plus di 1415. Secara teknikal untuk support terdekannya di area sini,
kalau pakai Fibonacci ada di area 1390 ya. Jadi untuk besok kalau masih turun, perhatikan aja level ini apakah diajak harga atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PGEO tanggal 11 Oktober secara keseluruhan didistribusi cukup gede oleh KZ ya. Untuk KZ yang jualan ini versi asing dan lokal. Untuk KZ asingnya itu net sell 40, sorry, untuk KZ lokalnya ya ini net sell 42,3 M dan nilai transaksinya juga sama, jadi 100% selling, jual barang ya. Di samping PGO selain KZ, AK versi lokal juga 100% selling. BB versi lokal juga net sell ini 16,5 M. Untuk asingnya sendiri hari ini di saham PGO juga net sell, asingnya net sell, lokalnya net sell juga. Alokannya distribusi asingnya net sell ya di saham PGO ini, dan harganya jebol support. Kayaknya untuk besok ada kemungkinan masih turun dulu di awal market ya. Hari ini asingnya net sell 12,8 M. Perhatikan saja level ini ya, kalau jebol di bawah 1390 bisa tunggu di area 1340 kalau mau entry di saham PGO ini. Support selanjutnya misal besok jebol yang ini ya. Dan untuk resisten terdekat untuk level harga saat ini di 1450 sudah jadi resistennya untuk saham PGO. Lihat transaksi hari ini didistribusi untuk besok kemungkinan ya masih turun ya di awal market. Oke, itu untuk saham PGO. Hari ini market utamanya YU, YU-nya cenderung scalping ya. Cuma net sell 830 juta aja net sell. Padahal transaksinya 81 ya. Ya, tapi ada distribusi banyak, jadi amannya wait and see aja lah untuk besok kalau masih turun. Oke, itu untuk saham PGEO. Selanjutnya kita cek saham AMMN yang melanjutkan kenaikannya ya. Ini strong bullish untuk trennya. Hari ini konfirmasi breakout di atas 6.500 ya. Tadi pagi open gap atas. Opennya di 6.500. 6.500 ya, bukan 1.500. Opennya di 6.525. Sempat turun uji support kemudian ditarik naik lagi secara trend bullish. Target price-nya kalau masih naik terus bisa ke 7.400-an. Ini kalau setelah Fibonacci ya, ada kemudian setelah nyentuh level ini kalau gagal breakout ya turun dulu bentuk higher low kalau emang trennya bagus ya. Tapi kita lihat aja selama BK-nya nggak jualan aja. Coba kalau kita cek untuk hari ini AMMN untuk aslinya sendiri masih net BK net sell ya. Ternyata hari ini net sell 1,5 M. Sebagian keluar, sebagian masuk. Yang keluar hari ini CC ya, harganya naik, CC-nya keluar ya. Taking profit di atas ini hitungannya untuk CC ya. Dan yang masuk masih BK ya, BK-nya masih masuk. Hari ini BK-nya masih net 61,3 M. Selain BK, AK-nya juga masih masuk lagi 67,4 M. Untuk transaksinya ini masih didominasi oleh asing ya, yaitu AK, BK, CC ya. Broker-broker ini aja yang transaksi gede di saham AMMN ya. Untuk besok mungkin karena hari ini BK-nya masih masuk ya, dan AK-nya juga masih masuk. Kalau untuk CC ini sih ya enggak, ya udah biasa kalau harganya naik CC-nya jualan. Nah, kalau pas harganya long short dalam CC-nya masuk. Untuk besok mungkin ada kemungkinan kalau nggak sideways malah bisa naik lagi untuk saham AMMN. Kalau mau entry ya apakah akan turun lagi ke area 6.500, kita tunggu aja. Misal turun ke area sini dan ada Jakarta itu kesempatan buat entry ya. Oke, itu untuk saham AMMN. Kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya untuk besok kalau nggak konsolidasi sideways ya ada kemungkinan masih naik ya karena BK-nya masih terus masuk. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini mantul naik ya setelah kemarin nyentuh area supportnya. Walaupun tadi sempat turun ke level 1160-an untuk saham BRPT, cuman ditarik naik lagi dan tadi juga sempat nyentuh resistennya di 1260 ya. Mungkin buat teman-teman yang tiktokan ambil di support dan taking profit di resisten ya lumayan juga ini profitnya. Range-nya ya dari 1180 sampai 1260-an. Tapi setelah nyentuh resistennya gagal breakout turun lagi. Jadi secara teknikal konsolidasi di range area ini antara 1180 sampai 1260-an. Kalau kita cek untuk transaksinya BRPT hari ini tanggal 11 Oktober, aslinya sendiri net buy 10,7 M BRPT.
Hari ini untuk aslinya yang masuk ada CC, BK, KZ ya, walaupun CC BK hari ini juga cenderung trading sih, secara keseluruhan lebih lokalnya ada yang akumulasi ternyata ya, ini APD net B 15,8 M, lokalnya ada yang masuk cukup banyak, aslinya net B harganya naik, dan jadi market maker utamanya hari ini bukan PD sih, CC ya, untuk CC-nya net B 8,1 M aja. Ya nggak 100% akumulasi sih, karena untuk nilai transaksinya 65,8, tapi masih net B, AVG-nya di 1222 1222. Floating profit dikit ya, jadi misal besok naik, perhatikan aja level ini resistennya, apakah bisa breakout di atas 1260 atau enggak. Kalau gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan buat teman-teman yang udah ambil di area support. Oke, itu untuk saham BRPT. Kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini ya nanggung ya, terlalu beresiko juga ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Inco. Udah cukup lama nggak kita bahas. Untuk saham Inco, hari ini turun ya, padahal kemarin itu sempat naik ya, sempat naik. Kemarin turun sih. Sempat naiknya itu pas waktu itu setelah nyentuh support kuatnya yang di 5.300-an ya, itu mantul naik di area support ini. Cuman mentok di sini, habis itu turun lagi. Misal ini sampai jebol 5.350, untuk Inco ya hati-hati ya, trennya melanjutkan bearishnya dan bisa jadi ngejar 4.700-an. Kalau sampai ke level ini lagi ya sebenarnya kesempatan buat masuk ya. Kalau untuk saham Inco ini secara fundamental juga cukup bagus ya, hitungannya untuk saham Inco ini. Jadi buat yang nyangkut pun di level 5 ribuan, kalau di hold pun masih berani. Setiap tahun juga bagi dividen ya, walaupun yieldnya nggak gede-gede banget. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Inco. Inco hari ini tanggal 11 Oktober, secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sebenarnya ya. Cuman yang keluar ini asing. Asing dan lokal sih, yang masuk asing juga. Sorry, yang keluar asing, yang masuk asing, maksudnya seperti itu ya. Untuk transaksinya didominasi asing, untuk lokalnya sendiri net buy ya. Untuk asingnya net sell, tapi walaupun mendominasi transaksi hari ini di saham Inco, cuman lebih banyak yang jualan. Asingnya net sell sebanyak 3,7 M aja untuk saham Inco. Untuk besok, hari ini ada market maker utamanya BK, BK-nya net sell 13,5. Yang masuk paling banyak CC. Kalau kita cek di tanggal 9 dari awal minggu ini, CC-nya masih terus masuk, dan kalau kita perhatikan ini cenderung diakumulasi CC ya untuk saham Inco dari 3 hari terakhir ini. Jadi misal turun lagi ke area sini, atau buat teman-teman yang mau entry buat investasi ya bisa dipertimbangkan ya, ini untuk saham Inco. Hitungannya koreksi sampai ke level 5 ribuan itu menarik sih kalau menurut saya ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk support kuatnya masih di sini 5.350, 5.375, dan resistennya kalau secara Fibonacci ada di level 5.875. Ya, ini resistennya, ini supportnya. Oke, itu untuk saham Inco. Kalau lihat transaksi hari ini, mungkin untuk besok akan sideways dulu. Misal pun turun dan malah mendekati area support, kalau ada yang cek harga, ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang hari ini turun lagi ya. MDKA tak kirain mau naik, ternyata belum terlalu kuat. Untuk MDKA ya, mantul itu pas kemarin habis nyentuh area support, mantul, tapi hari ini turun dan candlenya cukup kuat ya, kuat penurunannya, maksudnya seperti itu. Walaupun di awal market open gap atas, untuk saham MDKA opennya di level 2670, tapi habis itu turun dan sedikit ini perlawanannya buat naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini MDKA hari ini tanggal 11 Oktober, secara keseluruhan turunnya ini nggak ada yang nampung sih. Yang masuk sama yang keluar hitungannya lebih banyak yang keluar ya. Jadi di distribusi untuk MDKA, market maker utamanya CCAKBK, ketiganya net sell. Untuk lokalnya net, nah nggak beda jauh sih. Untuk aslinya sendiri net sell ya, CC, ZB, RX, BK versi asing jualan di saham MDKA. Sentimen positifnya juga belum ada ini.
untuk saham MDKA. Jadi untuk besok kalau masih turun ya mending wait and see aja dulu, bisa pertimbangkan area supportnya ini ya, siapa tahu di area sini ada yang jaga harga ya bisa entry, tapi kalau nggak ada jebol di bawah itu hati-hati, berarti tren bearishnya cukup kuat, bisa jadi ngejar level 2000-an. Oke, itu untuk saham MDKA. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk resistennya lumayan tinggi sih di 2900, ini masih jadi resisten buat MDKA. Tapi kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok kalau nggak sideways malah cenderung turun. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham Antam ya, yang hari ini juga sempat naik, tadi sempat nguji resistennya lagi, cuman belum berhasil ya, tapi ditarik turun lagi habis itu. Mencoba breakout belum berhasil dalam 2 hari terakhir ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 11 Oktober secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Ada AK yang masuk 7 eman lebih. Untuk aslinya sendiri hari ini net buy loh di saham Antam. Hari ini Antam aslinya masuk net buy tanggal 11. Kok nggak keluar? Net buy 8,7 M ya. Jadi hari ini aslinya net buy di saham Antam. Untuk besok ya semoga aja bisa breakout ini di atas 1850 ya, ini area resistennya setelah Fibonacci, dan supportnya masih di 1770 ya. Itu untuk saham Antam dan MTK. Coba kalau kita cek untuk harga komoditasnya, emas, walaupun bukan emas aja ya, cuman kan dominannya emas. Untuk XAUUSD hari ini naik kah ini? Today naik ini 0,63% ya. Naik. Terjadi perang biasanya harga-harga safe haven naik, harga emas, crude oil itu biasanya naik kalau terjadi geopolitik. Oke, itu untuk saham MDK dan Antam ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.